akuntansi yaitu sistem informasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, serta melaporkan transaksi keuangan guna menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Yayasan merupakan entitas nirlaba atau non-profit organization yang didirikan untuk tujuan sosial, kemanusiaan, keagamaan, dan pendidikan, bukan untuk mencari keuntungan. Meskipun tidak berorientasi pada laba, yayasan tetap wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donatur, pemerintah, dan masyarakat. Penyusunan laporan keuangan yayasan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. PSAK 45 mengatur bahwa laporan keuangan entitas nirlaba terdiri dari posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Standar ini dirancang agar laporan keuangan yayasan dapat menggambarkan secara jelas sumber dana yang diterima, penggunaan dana, serta perubahan aset bersih berdasarkan pembatasan penggunaannya. Di sini saya akan menjelaskan Yayasan Perpajakan. Apa itu Yayasan Perpajakan? Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yayasan termasuk dalam subjek pajak. Yayasan sendiri termasuk dalam definisi badan sehingga merupakan subjek pajak penghasilan. Yayasan menjadi wajib pajak jika menerima atau menghasilkan penghasilan yang merupakan objek pajak. Namun, meskipun tidak menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, yayasan tetap menjadi wajib pajak jika memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak. Sebagai contoh, yayasan bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan yang merupakan dan dibayarkan kepada karyawan atau peserta atau kegiatan dan pihak lainnya. Jadi, singkatnya, yayasan bisa dikenakan pajak jika menerima penghasilan, lalu yayasan tetap wajib menjalankan fungsi pemotong pajak saat membayarkan imbalan kepada orang lain. Halo, perkenalkan nama saya Senia Damayanti, NPM 22019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan pajak. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dalam yayasan adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan bahwa yayasan telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pemeriksaan pajak. Pertama, tujuannya yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yayasan dalam mengelola keuangan. Kedua, memastikan bahwa yayasan telah melaporkan dan membayar pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang terakhir itu mengidentifikasi dan mencegah potensi penyimpangan pajak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rangkaian pemeriksaan pajak. Pertama, pemberitahuan pemeriksaan yaitu DJP akan melakukan pemberitahuan atau memberitahukan kepada yayasan tentang rencana pemeriksaan pajak melalui surat pemberitahuan yang berisi nama dan alamat yayasan, periode pemeriksaan, jenis pajak yang diperiksa, tanggal dan waktu pemeriksaan. Kedua, penginputan data. Nah, DJP akan mengumpulkan data dan informasi tentang yayasan, termasuk laporan keuangan yayasan, dokumen pajak berupa SPT, SPP, dan lain-lain. Lalu ada dokumen pendukung, bukti transaksi, kontrak, dan lain-lain. Dokumen lainnya yang terkait dengan kegiatan yayasan. Nah, yang ketiga, pemeriksaan lapangan. DJP akan melakukan pemeriksaan lapangan ke kantor yayasan untuk memeriksa dokumen dan informasi yang diperlukan. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi pemeriksaan dokumen dan catatan keuangan, wawancara dan pengurus yayasan, pemeriksaan fisik dan aset. Nah, keempat, pemeriksaan. Nah, DJP akan membuat laporan hasil pemeriksaan dan memberitahu kepada yayasan tentang hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan akan berisi hasil pemeriksaan pajak, sanksi pajak yang dikenakan
jika ada, lalu tindakan yang harus dilakukan oleh yayasan. Nah, yang terakhir nih, ada sanksi. Jika yayasan ditemukan memiliki kesalahan atau kekurangan pajak, DJP akan mengenakan sanksi pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu selanjutnya ada hak dan kewajiban yayasan. Apa aja sih? Nah, untuk haknya yaitu menerima pemberitahuan pemeriksaan pajak, meminta klarifikasi tentang hasil pemeriksaan, mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan. Untuk kewajibannya yaitu menyediakan dokumen dan informasi yang diperlukan, mengizinkan pemeriksaan pajak, dan membayar pajak yang terutang. Halo, perkenalkan nama saya Ranti Kartika, NPM 043. Di sini saya akan menjelaskan 2 kasus dari yayasan yang sudah saya teliti. Pengenaan pajak penghasilan bagi yayasan dapat dikenakan ketentuan dalam PP nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Berdasarkan PP 46 tahun 2013 tersebut, yayasan yang dikenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam PP tersebut adalah yayasan dengan peredaran bruto kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Maka atas peredaran usahanya, yayasan dikenakan PPh final dengan tarif sebesar 1% dikali peredaran bruto. Contohnya, Yayasan Cendekia merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan. Diketahui peredaran bruto dalam 1 tahun adalah 4,5 miliar. Maka atas peredaran usaha tersebut, Yayasan Mata Hati dikenakan pajak PPh final sebesar 1% dikali 4, miliar, yaitu 45 juta. Yang kedua, Yayasan FCJ, sebuah organisasi non-profit yang bergerak di bidang pendidikan, menerima surat audit pajak dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP pada bulan Januari 2023. Audit pajak ini bertujuan untuk memeriksa kepatuhan yayasan dalam memenuhi kewajiban berpajakan selama 3 tahun terakhir 2020 sampai 2022. Yayasan ini memiliki beberapa sumber pendapatan, termasuk sumbangan dan hibah dari individu dan perusahaan, serta pendapatan dari investasi. Penemuan dalam proses audit, tim audit pajak menemukan beberapa kesalahan dan kekurangan dalam pelaporan pajak yayasan, antara lain: 1. Tidak melaporkan pendapatan dari sumbangan dan hibah sebesar 500 juta pada tahun 2020. Yang kedua, tidak membayar PPh pasal 21 atas gaji karyawan sebesar 200 juta pada tahun 2021. Yang ketiga, tidak melaporkan PPN atas pembelian barang dan jasa sebesar 300 juta pada tahun 2022. Tidak memiliki dokumen yang lengkap dan akurat untuk mendukung pelaporan pajak seperti faktur pajak dan bukti pembayaran. Halo, perkenalkan nama saya Ajeng Esa Putri Amelia dengan nomor NPM di 22074. Di sini aku akan menjelaskan penyelesaian studi kasus 1. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan syarat. Yang pertama di PPN 46 tahun 2013 menetapkan tarif PPh final 1% atas peredaran bruto untuk wajib pajak tertentu, termasuk yayasan dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun. Karena peredaran bruto yayasan pada contoh 4,5 miliar, dalam kurung 4,8 miliar, yayasan memenuhi syarat dikenakan PPh final 1%. Untuk kedua, perhitungan PPh finalnya jadi 1% dikali 4,5 miliar, yaitu dihitung dalam angka desimal di 0,01 kali 4,5 miliar, jadi 45 juta. Jadi PPh final terutang yaitu di 45 juta per 1 tahun. Untuk pencatatan akuntansi dalam bentuk jurnal, misalkan pencatatan dibuat saat beban pajak diakui pada akhir periode atau ketika terutang, lalu saat pembayaran. Yang pertama yaitu saat mengakui PPh final terutang. Untuk di debit ada beban pajak sebesar 45 juta dan di kreditnya yaitu utang pajak atau PPh final di 45 juta. Untuk efeknya menambah beban pada laporan laba atau rugi sebesar 45 juta dan mencatat kewajiban pajak pada neraca. Yang kedua yaitu saat membayar pajak ke kas negara.
Yang untuk di debit itu ada utang pajak di sebesar 45 juta, untuk kreditnya kas atau bank di sebesar 45 juta. Jadi untuk utang pajak menjadi bersih dan kasnya itu berkurang. Yang keempat ada pengaruh pada laporan keuangan. Untuk laporan laba rugi, beban pajak PPh final 45 juta menurunkan laba bersih, yaitu yang ada neraca sebelum pembayaran ada akun utang pajak 45 juta, setelah pembayaran akun kas turun. Yang ketiga ada catatan atas laporan keuangan. Jadi sebutkan bahwa yayasan dikenakan PPh final berdasarkan PP 46 tahun 2013 dan jumlah PPh final yang dibebankan atau dibayarkan. Dan yang poin kelima yaitu ada catatan praktis. Jadi untuk pastikan periode peredaran bruto yang digunakan adalah 1 tahun fiskal sesuai ketentuan. Jangan keliru memakai peredaran 1 bulan atau proyeksi. Dan selanjutnya jika yayasan membayar pajak secara angsuran atau melalui mekanisme pemungutan tertentu, pastikan jadwal pembayaran dan bukti setoran SSP atau e-Bupot atau SSP elektronik itu tercatat. Dan yang terakhir, jika pada tahun berikutnya peredaran bruto 4,8 miliar per tarif atau ketentuan final ini tidak lagi berlaku, maka perlunya evaluasi pajak di tahun tersebut. Untuk studi kasus kedua yaitu ada melakukan penginputan. Jadi tim audit pajak melakukan penginputan atas kesalahan dan kekurangan yang ditemukan dan menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh yayasan, yaitu PPh badan di 150 juta, PPh pasal 21 di 200 juta, dan PPN-nya 90 juta, totalnya jadi 440 juta. Untuk pemrosesannya, Yayasan XYZ segera memproses pembayaran pajak yang harus dibayar dan mengajukan permohonan keringanan sanksi administrasi kepada DJP. Dalam permohonan tersebut, Yayasan menjelaskan bahwa kesalahan dan kekurangan yang ditemukan adalah karena kesalahan administrasi dan bukan karena kesengajaan. Setelah proses verifikasi dan evaluasi, DJP menyetujui permohonan keringanan sanksi sehingga Yayasan hanya perlu membayar pajak sebesar 300 juta rupiah. Dan untuk penyelesaiannya, Yayasan XYZ melakukan pembayaran pajak sebesar 300 juta pada bulan Maret 2023 dan menerima surat keterangan lunas dari DJP. Dengan demikian, proses audit pajak Yayasan selesai dan Yayasan dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya dengan lebih aman dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Untuk tindakan korektifnya yaitu Yayasan XYZ juga melakukan tindakan korektif untuk memastikan bahwa kesalahan dan kekurangan yang ditemukan tidak terulang lagi di masa depan. Antara lain yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan staf tentang peraturan perpajakan, mengimplementasikan sistem pelaporan pajak yang lebih akurat dan lengkap, melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan perpajakan. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang telah teman-teman saya sampaikan. Yayasan adalah badan hukum nirlaba yang dibentuk untuk tujuan sosial, kemanusiaan, atau pendidikan, bukan untuk mencari keuntungan. Di Indonesia, yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Meskipun nirlaba, yayasan tetap merupakan sumber pajak, subjek pajak, penghasilan atau PPh, dan wajib pajak, terutama jika memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Kewajiban perpajakan meliputi PPh, kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak bumi bangunan atau PBB. Penerimaan yayasan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah objek pajak, seperti hasil usaha, bunga, sewa, dan keuntungan pengalihan harta. Dan yang kedua adalah bukan objek pajak, seperti bantuan, sumbangan, dan harta hibahan, selama tidak ada hubungan istimewa. Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dapat memperoleh fasilitas pengecualian PPh atas sisa lebih atau laba neto yang diperoleh, asalkan sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan atau penelitian dalam jangka waktu paling lama 4 tahun. Dalam hal tarif PPh badan, yayasan dikenakan PPh final sebesar 1% dari peredaran bruto. Kemudian pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan dan memastikan bahwa yayasan telah memisahkan secara jelas
disarankan